Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UAS tentang sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Perkenalkan, nama saya Nidia Amalia dengan NIM 3120101163. Selanjutnya saya Karina Maharani dengan NIM 312011164. Selanjutnya saya Dia Syafira dengan NIM 3120101174. Yang pertama, saya akan mempresentasikan flow of dokumen sistem pembuatan sertifikat PTSL. Warga membawa berkas atau dokumen yang dibutuhkan ke desa. Desa mengunduh formulir berkas, kemudian cetak formulir berkas. Setelah mencetak formulir berkas, desa dapat menginputkan berkas sesuai data dari warga. Setelah formulir diisi, kemudian mencetak surat serah terima formulir berkas dan diberikan ke admin. Kemudian surat serah terima berkas ditandatangani. Setelah itu, admin membuat ID berkas pada web. Selanjutnya, admin menginputkan formulir dan ID berkas pada web. Setelah data dan ID berkas sudah diisi, akan mencetak kwitansi, pengumuman, bond blanko, penerbitan SU, penerbitan nomor hak milik, penerbitan nomor hak milik, pencetakan blanko, kemudian percetakan sertifikat selesai. Setelah itu sertifikat ditandatangani Ketua PTSL. Lalu percetakan telah menyelesaikan stiker plus jahit. Kemudian percetakan sertifikat selesai diberikan ke admin. Lalu admin mendata nomor hak milik pada sertifikat. Setelah nomor hak milik selesai, diberikan kepada desa untuk menghubungi warga. Kemudian desa melakukan pembagian sertifikat untuk diberikan kepada warga. Selanjutnya, saya Dia Syafira akan menjelaskan bagian DFD. Yang pertama, DFD level 0. DFD level 0 ini menjelaskan tentang arus data dari admin dan user, di mana admin dapat mengakses semua data yang ada seperti data admin, data permohonan, data tanah, data petugas, data yuridis. Sedangkan user hanya bisa mengakses data permohonan. Selanjutnya, DFD level 1. DFD level 1 ini membahas lebih rinci tentang arus data dari PTSL, di mana admin akan login setelah verifikasi username dan password. Lalu admin dapat mengolah data. Setelah itu data akan tersimpan di database dan dapat dilihat oleh admin dan user. Begitu juga dengan user. Selanjutnya DFD level 2.1 tentang proses pendaftaran. DFD level 2.1 ini membahas lebih rinci tentang arus data dari PTSL, di mana admin bisa mengedit dan menghapus data daftar. Dan admin ini juga dapat mengakses data-data yang sudah terdaftar di database.
Begitu juga dengan user. Tetapi user hanya bisa menginput data daftar. Selanjutnya, DFD level 2.2. DFD level 2.2 ini membahas lebih rinci tentang arus data dari PTSL di mana admin dan user akan login terlebih dahulu sesuai username yang sudah terdaftarkan. Dan user dapat mengedit, mengolah data permohonan yang terupdate dan akan muncul lihat laporan. Begitu juga dengan admin bisa melihat dan mengakses semua data seperti data permohonan, data tanah, data petugas, data yudistis, hingga data-data yang terupdate. Selanjutnya, DFD level 2.3, proses pengumuman. DFD level 2.3 ini membahas lebih rinci tentang proses pengumuman dari PTSL di mana admin dan user harus login terlebih dahulu dan admin dapat menginput pengumuman lalu diagendakan, sedangkan user hanya dapat melihat data pengumuman yang telah diinput oleh admin. Saya Karina Maharani. Saya di sini akan melanjutkan dari awal tadi. Saya menjelaskan tentang data tabel database yang terdiri dari tabel user. Tabel user sendiri bertindak sebagai identitas utama dari setiap pengguna sekaligus tanda pengenal jika user masuk ke dalam PTSL. Nama fieldnya ada ID user, nama user, username, dan password. Untuk tabel pemohon, ID tabel pemohon ini bertindak sebagai identitas utama yang di dalamnya terdapat ID pemohon, NIK, nama pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, umur, alamat, agama, serta pekerjaan. Untuk yang selanjutnya, tabel petugas desa. ID petugas ini bertindak sebagai salah satu identitas utama yang di dalam nama fieldnya ada ID petugas, nama petugas, username, password, NIP, dan jabatan. Untuk yang selanjutnya adalah tabel admin. Tabel admin terdiri dari ID admin dan nama admin. Yang selanjutnya tabel pencetak. Tabel pencetak ada dua, yaitu ID petugas dan nama pencetak. Yang seterusnya tabel tanah. Tabel tanah memiliki 8 nama field. Yang pertama ID tanah, dusun, blok, persol, kelas, tugas letter C, kode tanah. Dan yang selanjutnya adalah tabel keberadaan tanah. Tabel keberadaan tanah terdiri dari ID keadaan, status, pengguna, utara, timur, selatan, dan barat. Dan yang selanjutnya tabel bukti kepemilikan. Terdapat 6 nama field. Yang pertama ID kepemilikan, perolehan, daro, tahun, nomor bukti, dan tanggal bukti. Dan yang selanjutnya tabel SPPT. Terdiri dari nomor SPPT, tahun SPPT, nama, luas, dan job. Untuk yang selanjutnya, tabel sertifikat. Tabel ini terdiri dari nomor berkas, nomor hak milik, nama pemohon, letak tanah, peta, nama pejabat, dan nomor induk pegawai. Serta yang terakhir adalah tabel pimpinan. Tabel ini terdiri dari nomor induk pegawai, nama, dan jabatan pegawainya sendiri. Sekian dari saya. Itu presentasi tentang tabel database sistem PTSL dengan database pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami, yaitu
Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Bila ada tutur atau bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.